Perusahaan Aurora. Tap tap tap. Langkah kaki seorang laki-laki dengan rambut pirang berwarna uban sedang berjalan ke dalam perusahaan. Lelaki itu berusia 45 tahun tapi tubuhnya masih terlihat segar bugar, tampangnya rupawan dan berkarisma. Kantor lelaki itu bersebelahan dengan kantor milik Tria. Begitu dia masuk ke dalam ruangan Tria, Tria sontak memutar kursinya dan berdiri dengan tersenyum. "Selamat datang Paman Andra." "Tria?" tanya Paman Andra. Tria mengangguk dan tersenyum. "Benar Paman, ini aku Tria." Andra berjalan maju lalu memeluk Tria dengan haru. "Tria, sudah lama kita gak bertemu. Kamu semakin mirip dengan wajah ibumu Aurora." Tria melepas pelukan Paman Andra dan mengajaknya berbincang-bincang. Setelah 1 jam berbincang tentang masalah yang dihadapi perusahaan Aurora saat ini, Tria dan Andra duduk di sofa sambil menyesap kopi hitam. Tatapan Andra menjadi murung setelah mendengar semua cerita Tria. "Setelah kematian ibumu, perusahaan ini aku yang kelola. Aku terus berjuang mempertahankan harga jual agar menjadi yang tertinggi di ibu kota. Tapi sayang, 6 tahun lalu entah apa yang merasuki ayahmu. Dia malah memberikan perusahaan ini kepada Tiara yang tidak tahu apa-apa tentang dunia perhiasan. Ayahmu memintaku untuk mengajari Tiara cara mengelola perusahaan ini. Namun, aku menolaknya karena perusahaan gak akan maju kalau dipimpin orang seperti itu." Tria menyesap kopinya kemudian menatap Paman Andra. "Itulah sebabnya aku merekrut Paman Andra kembali. Aku ingin merebut kembali perusahaan ibu. Apapun rencana mereka aku yakin jika Paman di pihakku, kita akan menang." Paman Andra menoleh ke arah Tria. "Tapi Tria, ayahmu telah memberikan saham perusahaan ini kepada Tiara. Akan sulit untuk merebutnya kembali, apalagi dengan adanya dukungan lelaki itu." "Lelaki yang dimaksud adalah Bastian." "Paman tenang saja, sejak aku kembali ke negara ini, aku telah melihat hubungan mereka. Mereka sudah berpacaran selama 6 tahun, tapi belum juga menikah. Entah apa alasannya, aku yakin jika Bastian tidak akan menikahi Tiara. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Bastian bisa mencari wanita yang lebih baik dari Tiara bukan? Jadi merebut saham Aurora bukanlah hal sulit, semua hanya tentang waktu." Paman Andra merasa ucapan Tria juga masuk akal, akan tetapi hal itu tetap mengganggunya. "Kamu benar. Dan tentang waktu yang kamu katakan tadi, bisa jadi suatu saat Bastian akan menikahi Tiara. Tujuan Tiara saat ini memanglah ingin menjadi nyonya keluarga Grace. Jika hal itu terjadi maka saham yang sudah menjadi miliknya akan susah untuk direbut lagi. Paman, sepertinya untuk masuk ke dalam keluarga Grace dan menjadi istri Tuan Bastian adalah hal sulit. Seharusnya calon istri Tuan Bastian itu dari kalangan elit atau anggota kerajaan, bukan seperti anggota keluarga Forter." Paman Andra menjadi kebingungan, kenapa Tria sangat yakin dengan hal ini. Padahal Tuan Besar keluarga Grace tidak pernah mengatakan itu. "Sudahlah Paman, kita tidak perlu mencemaskan ini. Yang aku maksud tentang waktu adalah, kita harus membuat perhiasan model baru dalam waktu singkat." "Apa? Singkat?" tanya Andra terkejut. "Iya Paman. Tapi, bagaimana kalau posisi anggota direksi menjadi milikku?" "Aku rasa aku lebih cocok," jawab Tria tersenyum. "Sekarang, semua anggota direksi tahu bahwa Tiara memegang saham perusahaan Aurora, dan ada Bastian yang mendukung Tiara. Jadi, mereka pasti akan memilih Tiara dibandingkan kamu. Anggota direksi begitu menghormati Tiara karena adanya dukungan dari Bastian. Seandainya di perusahaan yang lain, mungkin Tiara sudah ditendang keluar sejauh mungkin. Selain laki-laki itu, apalagi yang bisa Tiara andalkan?
Dan apa keuntungan yang mereka dapatkan? Perusahaan Aurora terus merugi, semakin hari semakin merosot. Apakah Bastian akan menutup kerugian perusahaan yang bukan miliknya? Jika iya, maka aku tidak perlu bekerja mati-matian, cukup makan gaji buta saja. Sahut Tria. Jawabanmu sungguh masuk akal. Tapi, langkah apa yang harus kita ambil? Tanya Paman Andra. Tria tersenyum dan melemparkan sebuah dokumen kepada Andra. Setelah Andra membaca dokumen itu, dia langsung terkejut. Apa? Kamu ingin bekerja sama dengan perusahaan Golden Oasis? Perusahaan Golden Oasis adalah perusahaan terkemuka dan terbesar di negara Valtania. Kekuatan perusahaan itu tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan lainnya termasuk Aurora Jewelry. Perusahaan Golden Oasis berjalan di kancah internasional. Kemudian, bersama dengan perusahaan Beauty Jewelry dari negara Akronesia, dan perusahaan Adonia Jewelry yang ada di negara Britania menjadi perusahaan terunggul bertaraf internasional. Jika ada pertunjukan supermodel kancah internasional dunia, biasanya mereka hanya menggunakan perhiasan dari ketiga perusahaan besar ini. Jika perusahaan Golden Oasis bisa bekerja sama dengan perusahaan Aurora, maka nama perusahaan ini juga akan terkenal di ibu kota, sahut Tria dengan senyuman. Tria, persyaratan perusahaan Golden Oasis sangat tinggi. Banyak yang menawarkan kerja sama tapi ditolak mentah-mentah oleh mereka. Mereka juga tidak menerima tawaran kerja sama dari perusahaan kecil seperti perusahaan Aurora, ujar Paman Andra yang terus menatap Tria. Tria hanya tersenyum, Paman, kali ini gak usah khawatir. Serahkan semuanya padaku. Hari ini Ivana datang ke kantor untuk menemui Tiara. Dia ingin bertanya apakah rencananya waktu itu berhasil atau tidak. Saat pintu lift terbuka, tiba-tiba saja Tria keluar bersama seorang lelaki parubaya. Ivana menghampiri keduanya dan berkata, "Oh, jadi kerjaan kamu menggoda laki-laki." Andra merasa geram karena dituduh seperti itu. Saat Andra ingin membalas, Tria melarangnya. Tria tersenyum kepada Ivana, "Menggoda lelaki. Bukankah kamu lebih hebat? Dasar wanita sialan celaka, berani sekali kamu melawanku," ujar Ivana geram dan mengangkat tangan. Plak. Suara tamparan menggema di ruangan itu. Tria memalingkan wajahnya yang telah tercetak 5 jari Ivana, namun Tria bukanlah wanita lemah. PLAKK. Tria membalas menamparkan kedua pipi Ivana membuatnya jatuh ke lantai. Tria teringat dengan tamparan yang dilakukan Ivana kepada Sofia, oleh karena itu Tria menamparkan kedua pipi Ivana. Satu balasan untuk tamparan yang tadi, dan satu karena Ivana menamparkan Sofia. "Kamu berani sekali menamparkanku," teriak Ivana sambil memegang pipinya yang membengkak. "Asal kamu tahu ya, aku bukan orang idiot yang hanya diam saja saat ditindas. Bahkan aku bisa mematahkan kelima jarimu itu jika aku mau," sahut Tria. Tangan Tria terasa kebas dan panas, dia mengajak Paman Andra untuk pergi dari sana. Namun, tiba-tiba Tiara dan Bastian datang. Tiara melihat Ivana yang tergeletak di lantai, dia segera berlari dan membantu Ivana berdiri. "Ibu kamu kenapa?" Ivana mengeluh kesakitan, lalu saat Tiara melihat pipi ibunya yang membengkak, dia langsung menatap Tria dengan sinis. "Tria, kenapa kau menamparkan ibuku? Kalaupun kamu gak suka sama ibuku, kamu gak berhak untuk nampar dia." Tria memutar bola matanya malas, sepertinya akan ada drama lagi. "Oh, Ibu Direktur Tiara yang terhormat. Sebelum menilai sesuatu, alangkah baiknya kamu periksa CCTV lebih dulu." Tria kemudian menunjuk ke arah CCTV yang langsung membuat Ivana panik. "Tapi, walaupun ucapan ibuku ada yang kamu gak suka, kamu gak berhak buat nampar dia."
Susah ya bicara sama kalian. Dan kamu ibu direktur Tiara. Kamu bahkan gak lihat CCTV dulu langsung main tuduh. Aku gak mungkin pukul ibu kamu kalau dia gak mulai duluan. Tria lalu menoleh ke arah Bastian yang hanya diam saja. Oh, ada Tuan Bastian. Menurut Tuan, apakah kita perlu melihat CCTV? Mendengar itu, Tiara dan Ivana terkejut. Bastian melihat bekas tamparan di pipi Tria. Bastian berubah tajam kemudian berkata dengan nada datar, gak usah. Tanpa melihat CCTV, Bastian juga tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tria mengangkat bahu lalu menoleh kepada Paman Andra. Paman, ayo kita pergi. Kita gak boleh biarkan klien menunggu lama. Paman Andra mengangguk dan berjalan di sisi Tria. Namun, saat mereka berdua akan pergi, lagi-lagi Tiara menghentikannya. Tria, kamu ingin bertemu klien siapa? Bagaimana jika aku saja yang bertemu mereka? Bagaimanapun, aku harus banyak latihan kan? Ucap Tiara malu-malu, dia harus mengambil hati Bastian bagaimanapun caranya. Tria memutar bola mata malas. Kamu yakin mau ketemu klien itu? Iya, bukankah aku harus banyak belajar? Jawab Tiara tersenyum. Tria lalu membalas Tiara itu dengan senyuman yang sangat manis. Baiklah, kalau begitu kamu pergi ke perusahaan Golden Oasis untuk membahas kerjasama. Mendengar nama perusahaan itu, Bastian tercengang. Jika Tria yang pergi dan membahas masalah kerjasama, ada kemungkinan untuk diterima karena dia tahu tentang dunia perhiasan. Namun, kali ini Tiara yang pergi, sudah bisa ditebak hasilnya. Paman Andra ingin menegur tapi Tria lebih dulu mengajaknya pergi dari sana. Melihat kontrak di tangannya, Tiara pun tersenyum. Tria dan Paman Andra masuk ke dalam ruangannya masing-masing. Saat Tria baru duduk di kursi, Bastian dengan suara berat baritonnya bertanya, "Ara, kamu sudah kehilangan akal. Kenapa kamu menyerahkan kontrak itu ke Tiara?" Ternyata Bastian mengikuti Tria sampai ke dalam ruangannya. Tria mengangkat dagu lalu menatap Bastian yang mendekatinya. "Bukankah kamu lihat sendiri tadi? Dia yang kuku ingin pergi. Bukan aku yang memintanya." Tatapan Bastian berubah tajam, dia mendekati Tria lalu menarik pergelangan tangannya. "Apa ingin kamu lakukan?" Tria meronta agar tangannya bisa terlepas, namun semuanya sia-sia. Memangnya kenapa? Bastian diam saja. Kalau Tuan Bastian tidak ingin Tiara pergi, kenapa tadi gak melarangku atau melarang Tiara? Bastian melepas tangan Tria dan menatapnya dingin. "Sebenarnya apa maumu?" Tria memegang pergelangannya yang terasa sakit lalu menjawab dengan nada tegas, "Aku ingin perusahaan Aurora. Hanya karena kamu menginginkan saham dari Tiara, kamu sampai berbuat seperti ini?" Tanya Bastian datar. Tria tersenyum, dia tidak perlu merahasiakannya lagi. "Kamu benar. Aku bisa memberikannya padamu." "Apa?" tanya Tria terkejut. Saking terkejutnya, dia sampai mencubit pipinya. "Kamu ingin memberikan perusahaan Aurora padaku?" "Tidak, tapi aku bisa memberikanmu perusahaan perhiasan yang baru," sahut Bastian sambil terus menatap Tria lekat-lekat. Tria mendengus kesal, "Aku gak akan biarkan perusahaan hasil jerih payah ibuku jatuh ke tangan orang yang salah. Dengarkan aku Tria, percuma saja kamu ngotot ingin merebut perusahaan ini. Jika tanpa persetujuanku, maka lepaskan saja saham perusahaan Aurora. Selain perusahaan Aurora, aku nggak tertarik dengan yang lain," sahut Tria dingin. Walaupun Bastian ingin menambah 2 triliun lagi, Tria tidak mau lagi. Dia hanya ingin perusahaan mendiang ibunya kembali ke tangannya. "Sekarang aku mengerti, kamu ingin menghalangiku kan?
Tria menatap Bastian tajam. Aku tidak perlu menghalangimu, dengan status dan kemampuanmu. Jika kamu ingin melepas perusahaan Aurora maka aku akan memberikan perusahaan yang baru. Atas dasar apa kamu menyuruhku melepaskan perusahaan ibuku? Semua saham perusahaan milik ibumu telah berpindah menjadi milik Elio, dan secara hukum semua ini sah menjadi milik Elio, tidak ada sangkutan lagi dengan ibumu. Tangan Tria mengepal. Semua saham perusahaan menjadi milik ayahnya. Kenapa begitu? Bukankah perusahaan ini adalah harta bersama? Kenapa semua berpindah menjadi milik Elio seorang? Aku nggak percaya, ucap Tria. Kalau begitu tanyakan saja pada ayahmu, sahut Bastian. Entah mengapa melihat raut wajah Tria yang begitu sedih, Bastian merasa hatinya tidak nyaman. Sebelumnya, Bastian tidak tahu jika perusahaan ini adalah milik mendiang ibu Tria. Dia mengira jika perusahaan ini murni hasil jerih payah Elio, oleh karena itu Bastian melakukan penyelidikan kembali saat mengetahui jika Tria adalah putri Elio juga. Tria mengambil ponselnya di atas meja dan menelpon pengacara. Halo Pak Pengacara, aku Tria Madani ingin bicara tentang surat wasiat ibuku. Setelah berbicara, Tria menoleh ke arah Bastian yang masih setia berdiri di dekat meja. Tuan Bastian, jika gak punya kepentingan lagi silahkan keluar dari ruanganku, ujar Tria dingin. Bastian berbalik, namun sebelum dia benar-benar keluar dari ruangan, Bastian berkata, setelah ini, kamu pasti mencariku. Perusahaan Golden Oasis. Tiara benar-benar pergi ke perusahaan Golden Oasis, namun sayang dia malah ditolak mentah-mentah oleh pihak Golden Oasis. Perusahaan ini berani menolakku ya? Apa kalian gak tahu? Aku ini pacar Tuan Bastian. Kalian hanya perusahaan kecil tapi berani menolak kedatanganku. Aku hanya ingin bertemu direktur kalian. Tiara sangat geram karena merasa direndahkan oleh mereka, jadi apa salahnya membawa nama Bastian? Namun, mereka sepertinya tidak tertarik juga. Wah, rupanya orang-orang Bastian sudah berani membuat onar di tempatku ya. Di bawah dampingan beberapa pengawal, tampak seorang wanita berusia sekitar 40-an tahun, dengan rambut pirang berwarna kecoklatan serta kalung mutiara di lehernya. Wanita itu duduk di kursi roda, meskipun sudah berumur 40-an, aura kecantikan dan tatapan mengintimidasi masih terpancar di wajahnya. Dia sangat elegan dan berwibawa. Kalian hanya perusahaan kecil, aku datang untuk menawarkan kerjasama. Seharusnya kalian menghormatiku, Tiara menjawab dengan angkuh. Wanita itu tersenyum kemudian menatap Tiara dengan tajam. Perusahaan mana yang sudah mengutus orang gak berpendidikan ke tempatku? Sebelum datang kemari apakah kamu tidak mencari tahu tentang perusahaan Golden Oasis terlebih dahulu? Seorang karyawan mendekati wanita itu dan berbisik. Mendengar ucapan karyawan itu raut wajah wanita itu berubah tajam. Perusahaan Aurora. Aku tidak tahu jika di negara Valtania ini ada perusahaan itu. Berani sekali kalian, aku ini pacarnya Tuan Bastian ya, sahut Tiara geram. Kalau begitu, panggil pacarmu itu kemari. Security usir dia dari tempat ini. Wanita itu segera berbalik meninggalkan Tiara yang sedang diseret keluar oleh dua security. Tiara merasa malu sekaligus sangat kesal dengan Tria. Jika dia tahu akan terjadi hal yang memalukan ini, dia tidak akan meminta untuk bertemu klien. Tiara tahu, Tria pasti sengaja melakukan ini. Untuk membalasnya. Awas saja kalian, aku pasti akan membalas kalian semua. Termasuk kau Tria, batin Tiara geram. Di kediaman Forter. Tria masuk dengan tergesa-gesa, bahkan dia tidak memperdulikan Ivana yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Ivana yang merasa diabaikan pun berusaha menghalangi Tria,
mau kemana kamu? Menyingkirlah dari hadapanku, sahut Tria dengan emosi menyala-nyala. Dia tidak ingin berurusan dengan Ivana. Tria melewati Ivana dan masuk ke dalam ruang kerja Elio. Tria melempar sebuah dokumen di atas meja. Elio terkejut melihat ekspresi Tria, masih berani pulang rupanya. Kamu pikir aku mau pulang? Aku kesini hanya untuk satu hal. Tria lalu membuka dokumen itu. Ada apa dengan saham milik ibuku? Elio tercengang, dia tidak tahu jika Tria akan menanyakan masalah ini. Kamu gak pantas bertanya seperti ini, sahut Elio. Saat ini, Ivana sedang menguping di luar pintu. Mendengar keributan di dalam sana membuatnya senang. Bukankah seharusnya begini? Alangkah baiknya jika ayah dan anak itu bertengkar lebih hebat lagi. Beri aku penjelasan yang masuk akal, Tria berteriak. Elio, jangan berteriak. Aku ini ayahmu, sahut. Tria tersenyum sinis, 6 tahun lalu kamu gak bicara begini sama aku. Kamu bahkan mengusir dan tidak menganggapku sebagai anak lagi. Kenapa hari ini berubah? Elio diam saja. Aku tidak menyangka kamu akan memberikan perusahaan Aurora kepada orang lain. Bahkan semua saham dan hak cipta kepemilikan berubah jadi namamu. Aku saja tidak pernah mendengar ini dari mulut ibu. Kedua bola mata Tria memerah. Tria tertawa karena merasa takdir begitu lucu. Sekarang aku tahu bahwa kamu gak benar-benar cinta sama ibuku. Jika kamu tulus, kamu gak mungkin tergoda dengan wanita sialan itu bahkan sampai memiliki anak haram. Pelak. Elio menamparkan wajah Tria membuat kepalanya menoleh ke samping. Rambutnya berantakan serta sudut bibirnya mengeluarkan cairan merah. Pipinya bertambah merah karena bekas tamparan Elio dan Ivana saat di kantor tadi. Kalau kamu masih menganggapku sebagai ayahmu, jangan bertanya berlebihan, Elio tampak geram. Tria tidak melihat sedikit pun rasa bersalah di wajah ayahnya, itu membuat Tria merasa kecewa. Beberapa saat kemudian, Tria tersenyum. Dengan air mata di pipinya, aku gak punya hubungan lagi dengan keluarga ini. Aku hanyalah orang luar. Tria lalu mengambil dokumen dan pergi meninggalkan ruangan. Saat dia membuka pintu, tampak Ivana sedang berdiri. Tria menabraknya dan terus berjalan keluar rumah. Melihat itu, Ivana tersenyum. Namun, dengan cepat dia berlagak khawatir, sayang, Tria nggak apa-apakan. Nggak usah pedulikan dia, sahut Elio yang kembali duduk di kursinya, tangannya mengepal erat karena menampar Tria. Di dalam mobil, Tria tidak dapat menahan air matanya, dia menangis dan memukul setir berkali-kali. Beberapa saat kemudian, dia menyeka air matanya dan meninggalkan kediaman Porter.